Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Hai sahabat genre, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di podcast kali ini saya ingin sedikit membahas tentang gender. Jadi jika saya mengatakan kata gender, apa yang ada di pikiran kalian? Laki-laki, perempuan, seks? Ya, mari kita bahas. Jadi, gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Manusia dilahirkan dengan kodrat laki-laki dan perempuan. Kemudian, banyak sekali yang bertanya, apakah gender sama dengan seks? Tentu saja berbeda. Melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi karakteristik, sikap, dan perilaku masing-masing dalam konteks sosial budaya, itu adalah dari gender. Berbeda dengan seks yang hanya melihat perbedaan tersebut dari sudut pandang jenis kelamin saja. Peran-peran dan tanggung jawab seorang laki-laki dan perempuan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat. Kemudian, perbedaan antara seks dan gender. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Konsep jenis kelamin atau seks digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis dan anatomi tubuh. Misalnya, laki-laki memiliki penis, memproduksi sperma, dan ciri-ciri biologis lainnya. Sedangkan perempuan mempunyai alat reproduksi seperti rahim, saluran-saluran untuk melahirkan, vagina, mempunyai payudara, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut merupakan atribut yang selamanya akan melekat pada setiap manusia, dan fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Alat-alat tersebut juga bersifat permanen dan tidak dapat berubah. Karena itu, jenis kelamin atau seks ini merupakan sifat bawaan dengan kelahirannya sebagai manusia. Jadi, pembagian peran perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Peran seks bagi perempuan yaitu misalkan perempuan hamil, melahirkan, menyusui, dan peran seks bagi laki-laki yaitu menghamili. Bisakah gender menjadi masalah? Ya, tentu saja. Jadi, kapan gender menjadi masalah? 1. Apabila salah satu pihak dibedakan derajatnya. Yang kedua, salah satu pihak dianggap tidak mampu atau lebih rendah. Yang ketiga, salah satu pihak mengalami ketidakadilan gender. Atau salah satu pihak dirugikan. Saya akan memberi 2 contoh gender yang menjadi masalah. Yang pertama, perempuan tergantung kepada nafkah suami, sehingga kalau suami meninggal, perempuan sulit untuk menghidupi anak-anaknya karena tidak mempunyai keterampilan dan pengalaman. Yang kedua, laki-laki tidak mau tahu dengan pekerjaan rumah karena merasa tidak pantas melakukan pekerjaan perempuan. Meskipun istri sangat repot, itu adalah 2 dari sekian banyak contoh gender yang menjadi masalah. Di dalam masyarakat, perlu sekali adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender itu apa sih? Yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama untuk sama-sama berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang, misalnya politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Contoh dari keyakinan gender dengan ketidakadilan gender, misalnya perempuan diyakini mempunyai sifat yang lemah lembut dan emosional sehingga tidak boleh menjadi manajer atau pemimpin sebuah perusahaan. Mungkin itu saja penjelasan gender dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.